Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lewat ajaran Islam yang beliau bawakan, berhasil mengangkat derajat umatnya hingga kita semua dapat mengenyam pendidikan seperti sekarang. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang ibadah haji pada fase C, kelas 5, bab 9, ibadah haji dan kurban. Sebelum itu, marilah kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Pertama itu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, membiasakan perilaku terpuji, berkurban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar, dan mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai ketentuan dengan benar. Anak-anak, apakah pernah ada di antara keluarga atau tetangga kita yang pergi melaksanakan haji? Apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Apakah kalian sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji? Tentunya kalian harus mengetahuinya. Nah, untuk itu mari kita pelajari materi berikut, ibadah haji. Kalau begitu, mari kita simak pembelajaran berikut. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang dicintai oleh Allah, bulan penuh dengan kemuliaan, terutama pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Ibadah haji dan kurban merupakan ibadah yang paling ditunggu-tunggu umat muslim pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah, umat Islam juga merayakan hari besar Idul Adha, atau biasa kita sebut sebagai hari raya Idul Kurban. Kalian tentunya senang dan gembira menyambut hari raya Idul Adha. Mengapa? Mengapa kita senang dan sangat gembira ketika hari raya Idul Adha itu tiba? Karena pada hari raya Idul Adha dianjurkan penyembelihan hewan kurban. Berikut kita akan mempelajari tentang ibadah haji dan kurban. Ibadah haji. Pengertian ibadah haji. Kata haji berasal dari bahasa Arab hajja yahujju hajjan, yang semakna dengan qasada, yakni bermaksud atau berkunjung. Jadi melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Setiap umat Islam memimpikan bisa menunaikan fisik yang kuat, mental keimanan yang kokoh, dan juga harta yang cukup. Perjalanan ke tanah suci Mekah melalui perjalanan jauh dari rangkaian ibadah yang membutuhkan tenaga yang besar. Kewajiban ibadah haji ini mulai disyariatkan pada tahun keempat Hijriah. Kewajiban haji. Kewajiban ibadah haji seorang muslim adalah sekali seumur hidupnya. Hal ini dijelaskan pada firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 97 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan
linnasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Al-Imran ayat 97. Kedua, syarat wajib haji. Ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang belum wajib menunaikan ibadah haji. Syarat wajib haji tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, Islam. Orang yang ingin berhaji haruslah seorang muslim. Jika ada seorang non-muslim ingin berhaji, maka hajinya tidak diterima sebelum ia masuk Islam. Kedua, baligh. Artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam. 3, berakal. Seorang sihat jasmani dan rohani, maka telah mampu membedakan baik dan buruk, sedangkan anak yang belum balik tidak terkena kewajiban ini. Yang terakhir, yang paling utama adalah bisa atau mampu. Mampu dalam hal ini, mampu secara fisik dan keuangan. Selanjutnya, kita memasuki rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila salah satu rukun haji tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang termasuk dari rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ihram. Berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan persamaan, tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan bangsa. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Tempat manusia muhasabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad, dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki Allah. Rezeki yang halal yang akan mendatangkan ridha Allah. Dengan rezeki yang kita miliki akan memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tahallul. Setelah melaksanakan sa'i, jamaah haji melaksanakan tahallul, yakni memotong atau mencukur rambut. Pelaksanaannya dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai. Tahallul merupakan wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu pelaksanaan semua rukun haji sesuai dengan urutan yang benar. Selanjutnya kita akan beralih ke materi wajib haji. Wajib haji dengan syarat haji berbeda ya anak-anakku. Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk mencapai haji mabrur. Wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tapi harus membayar dam atau denda. Adapun yang termasuk wajib haji adalah
berihram dari miqat. Berihram dari miqat adalah batas tempat atau waktu bagi seorang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umrah untuk memulai ihramnya. Seperti mulai berihram dari Bukit Yalamlam bagi jamaah yang datang dari Indonesia. Miqat dibagi menjadi dua macam, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah waktu dan memulai ihram pada bulan haji. Sedangkan miqat makani adalah tempat berniat di dalam ihram. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah. Perjalanan dari Arafah ke Mina. Jemaah haji melaksanakan salat maghrib di jamak dan salat isya dengan satu kali azan dan iqamah di Musdalifah. Mereka bermalam lagi. Selanjutnya, melontar jumrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Melontar atau melempar jumrah dilakukan dengan cara melempar kerikil sebanyak 7 butir berturut-turut sambil berucap, Allahu Akbar, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa zanban maghfuran. Kerikil yang dilempar harus mengenai tubuh dan masuk ke dalam jurang besar tempat jumrah. Ini dilakukan sebagai simbol melempar setan yang menggoda manusia. Selanjutnya mabit di Mina pada hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukumnya sunnah. Bermalam di Mina semalam penuh, dilakukan mulai sore hari sampai terbit fajar, dan boleh juga dilakukan dengan bermalam sampai paling sedikit 2-3 malam. Selanjutnya melontar jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah pada hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya tawaf wada, yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah di tanah suci. Terakhir, meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Ada denda yang akan didapatkan oleh jemaah haji jika melanggar larangan yang telah ditetapkan. Denda yang didapat bergantung pada larangan apa yang dilanggar. Terakhir, kita akan mempelajari hikmah pelaksanaan ibadah haji. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Beberapa hikmah pelaksanaan haji adalah: yang pertama, menjadikan hati ikhlas, pemurah bagi sesama kaum muslim. 2. Ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. 3. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4. Membangkitkan semangat ibadah yang sempurna. 5. Membangun persaudaraan Islamiyah dunia. Dan terakhir, 6. Ibadah haji memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia.